Halo Jan, salam sukses luar biasa. Perkenalkan, nama saya Putu Adika Wiranata dari Rome Division B. Sini saya akan menjelaskan tentang 3 tokoh yang penting dalam berbisnis. Yang pertama ada Timothy Ronald. Timothy Ronald dikenal sebagai figur muda yang sukses di usia muda dan investasi terutama di bidang kripto. Pendekatan bisnis seringkali lugas, praktis, dan fokus pada edukasi. Berikut adalah beberapa poin kunci tentang cara Timothy Ronald berbisnis yang bisa menjadi inspirasi. Yang pertama, personal branding yang kuat dan konten edukasi. Pentingnya citra diri. Timothy Ronald sangat sadar akan konsisten membangun personal brandingnya di berbagai platform, terutama di YouTube, Instagram, yang menggunakan gaya komunikasi yang khas, lugas, dan seringkali provokatif. Yang kedua ada membangun ekosistem bisnis. Timothy tidak hanya berfokus pada penjualan satu produk atau layanan, ia berpikir lebih jauh dengan membangun ekosistem bisnis yang berhubungan dengan, contohnya adalah platform edukasi, investasi, ternak uang, dan akademi kripto yang kemudian bisa dikembangkan ke produk atau layanan komplementer lainnya. Yang ketiga ada kejelian manfaat dan tren memutar pasar. Salah satu ciri khas Timothy Ronald adalah kelincahannya dalam menunggangi gelombang tren. Ketika investasi saham atau kripto mulai digandrungi, ia segera hadir dengan konten dan produk yang relevan. Dan yang terakhir, mental agresif dan disiplin dalam eksekusi. Timothy Ronald dikenal memiliki mental yang agresif dalam berinvestasi, misalnya membeli saham di harga rendah yang kemudian meruap keuntungan besar, dan juga dalam berbisnis. Yang kedua ada Baim Wong. Baim Wong yang dikenal luas sebagai aktor dan YouTuber telah membuktikan dirinya sebagai seorang bisnis ulung dengan berbagai lini usaha. Pendekatan bisnisnya seringkali memadukan popularitas dengan strategis yang relevan di era digital. Berikut adalah beberapa poin kunci mengenai Baim Wong berbisnis. 1. Trust dan koneksi emosional audiens. Baim tidak hanya melihat sebagai selebriti, tetapi juga sebagai figur yang dapat dipercaya dan relatable. Kepercayaan ini sangat dalam menarik konsumen dan mitra bisnis. Yang kedua ada diversifikasi bisnis yang cerdas. Baim tidak terpaku pada satu jenis bisnis. Ia memiliki berbagai lini usaha yang menunjukkan kemampuannya melihat peluang di sektor yang berbeda. Kuliner, contohnya Baim Wong atau Donat Bahagia, yang memanfaatkan tren kuliner dan kekuatan brand pribadinya untuk menarik pelanggan. Fashion and merchandise, ia juga memiliki lini pakaian atau merchandise yang sering kali terinspirasi dari jargon atau momen populer di konten YouTube-nya, seperti pahatan atau motif unik dari Keanu. Edukasi dan digital. Lewat Tiger Wong Entertainment, Baim tidak hanya memproduksi konten hiburan, tetapi juga masuk ke ranah animasi atau edukasi digital, menunjukkan visi yang luas. Yang ketiga ada kolaborasi dan jaringan. Baim Wong dikenal sering kolaborasi, baik dengan sesama public figure maupun dengan brand besar, saling menguntungkan. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas jangkauan pasarnya, tetapi juga seringkali menciptakan produk atau kampanye yang unik dan menarik perhatian. Yang keempat ada konten dan tren. Meskipun bukan bisnis inti, kemampuan Baim dalam menciptakan konten yang relevan dan viral di YouTube menjadi motor penggerak bisnisnya. Mengikuti arus digital, ia sangat adiktif terhadap perubahan algoritma dan tren di platform digital.
menjadi audiensnya, tetap terlibat dan loyal. Yang terakhir ada tim yang solid dan profesionalisme. Di balik layar, Baim Wong mengelola bisnisnya dengan tim yang profesional. Delegasi tugas. Dengan banyaknya lini bisnis, ia tentu tidak bisa menangani semua sendiri. Delegasi tugas kepada tim yang kompeten adalah kunci. Manajemen risiko. Seperti bisnis lainnya, ia juga dihadapkan pada tantangan dan risiko. Namun kemampuannya untuk beradaptasi dan terus bergerak maju menuju profesionalisme dalam mengelola usahanya. Yang ketiga ada Raffi Ahmad. Raffi Ahmad dikenal sebagai salah satu selebritis paling sukses di Indonesia yang berhasil membangun kerajaan bisnis yang menggurita. Pendekatan bisnisnya sangat strategis, memanfaatkan popularitas dan jaringan secara maksimal. Berikut adalah cara Raffi Ahmad berbisnis. Membangun dan memanfaatkan personal branding yang masif. Rans Entertainment sebagai pusat. Kekuatan nama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Raffi dan Nagita telah membangun personal brand yang sangat kuat sebagai pasangan selebritis yang populer, dekat dengan keluarga, dan memiliki gaya hidup yang menarik. Ini menjadi modal utama untuk menarik perhatian publik dan investor. Rans Entertainment sebagai ekonomi utama, yang dimulai dari kenal YouTube, bukan hanya rumah produksi konten, tetapi telah menjadi ekosistem bisnis yang sangat luas. Ini adalah pusat dari gurita bisnisnya, berfungsi sebagai media promosi, platform kolaborasi, dan brand induk konten sebagai pemasaran. Mereka secara konsisten memproduksi konten yang relevan dan menghibur, mulai dari vlog keluarga, challenge, hingga wawancara dengan tokoh-tokoh penting. Konten ini secara efektif mempromosikan bisnis-bisnisnya mereka tanpa terlihat seperti iklan tradisional. Kedua, ada bisnis yang agresif dan luas. Media dan hiburan Rans Entertainment, YouTube, produksi konten, musik, animasi seperti Si A dan Cikung Abubu. Olahraga, akuisisi klub sepak bola Rans Nusantara FC, sebelumnya Cirebon FC, berdiri klub basket Rans Peak Basketball dan tim esport Rans Glory PUBG Free Fire. Ini menunjukkan visinya dalam melihat potensi pasar olahraga dan gaming. Kuliner, investasi di berbagai bisnis makanan dan minuman, termasuk kolaborasi dengan UMKM melalui proyek seperti Rans Nusantara Hebat, pusat kuliner Nusantara terbesar di BSD City. Fashion dan kecantikan. Ini fashion seperti Nice by Nagita Slavina dan Milk by Rafathar, seperti bisnis kecantikan Rans Beauty. Investasi dan teknologi, investasi di berbagai hub. Terima kasih sudah menonton video saya.